Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semuanya baik-baik saja, luar biasa dan diberkati Tuhan. Adik-adik, sekarang kita berdua akan melayani minggu ini untuk adik-adik beribadah kepada Tuhan. Saya Kak Putri dan Kak Yuni. ayo semuanya sebelum ibadah kita mulai, semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa dulu. Mohon kepada Tuhan agar Tuhan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Walaupun kami ibadah secara online, biarlah Engkau yang memimpin kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berdoa untuk teman-teman kami yang tidak ada layanan untuk beribadah Bapa, biarlah Engkau yang tolong, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang ada bersama-sama dengan mereka, biarlah mereka tetap percaya kepada Engkau dan bersama dengan mereka Bapa melawan corona ini Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu yang memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini kami mulai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kayaknya ada yang aneh nih sama Kak Yuni. Ada apa ya? Kita tanyain yuk. Kak Yuni, Ya, kenapa kok kayaknya sedih? aku tuh lo malu. Aku tidak percaya diri. Badanku tuh pendek, kecil lagi. Gak boleh gitu dong. Kita kan anak Tuhan. Tuhan cinta semuanya, yang pendek, yang tinggi, yang besar, yang kecil, yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, semua dicintai Tuhan. Kita harus semangat, kita harus pede sama diri kita karena kita anak Tuhan. Oh ya? Iya dong, ada satu pujian nih yang kayak yang dialami Kak Yuni. Mau nyanyi? Mau dong, mau. Ayo kita nyanyi bareng-bareng sama adik-adik. Big or small?
sekarang tidak malu lagi. Aku pede karena aku istimewa. Kita istimewa ya. Iya, luar biasa ya kita Iya. jadi anak Tuhan. Karena kita istimewa, berarti kita harus dengar suara Tuhan dong. Iya, betul Kak Putri. Ayo kita pujikan, dengar dia panggil nama saya. Yo, adik-adik yang di rumah harus semangat ya memuji Tuhan sambil berdiri. Nggak usah malu, semuanya bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil
Puji Tuhan. Kita ini dijadikan berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak hanya dengar aja Kak Putri. Kita harus taat sama Tuhan. Juga taat pada orang tua. Ayo, siapa yang suka enggak taat sama Tuhan? Enggak mau beribadah? Siapa yang enggak taat sama orang tua? Disuruh mandi, malas-malasan. Disuruh beribadah, enggak mau. Nah, enggak boleh ya adik-adik. Kita harus dengar apa kata Tuhan. Kita harus taat pada Tuhan dan juga orang tua. Kita lanjutkan pujian kita lagi. TAAT, taat. Adik-adik mau taat sama Tuhan? Amin. Mau taat sama orang tua? Amin. Mau mendengarkan suara Tuhan? Amin. Mau dengar suara orang tua? Amin. Puji Tuhan. Karena kita ini anak-anak Tuhan, kita harus menjadi meneladani teladannya Tuhan. Oke? Nah, sekarang saatnya kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati, siapkan diri untuk menerima firman. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus menolong kita. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Masih ingat pujian ini? Yang sudah lupa, mari kita belajar lagi sama-sama supaya lebih ingat lagi. Yang bisa pujikan dengan suara yang keras ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau menjadikan kami anak-anak yang berharga, anak-anak yang istimewa. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepadamu. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami, untuk kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersuka cita dalam memuji memuliakan nama-Mu. Tiba sekarang Tuhan, saatnya anak-anak untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti akan firman-Mu, serta mereka boleh belajar melakukannya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Ebenezer. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan harus kita kerjakan di dalam hidup masa muda kita. Terutama kita yang masih sangat muda, ada yang SD, SMP, bahkan ada yang TK atau yang belum sekolah. Ya kan, seperti Kylie, seperti Kianu, semua harus belajar mendengarkan apa suara Tuhan. Bersama-sama adik-adik kita akan mulai perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau buka Alkitab kita, semuanya menyiapkan Alkitab yang ada di depan kita, atau yang belum mempersiapkan Alkitab segera minta tolong mama atau papa atau kakak untuk segera mempersiapkan Alkitab masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang berjudul tentang Musa diutus Tuhan. Kita mau belajar dari seorang yang dahulunya adalah seorang anak kecil yang penakut, yang suka sembunyi, yang suka lari, suka menghindar. Tapi suatu kali Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk duduk, diam, mendengar, dan melakukan perintah Tuhan. Mari adik-adik kita akan buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran. Kita buka dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ke-25. Disambung dengan Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ayat pertama, ayat 23, Om Mendy akan bacakan, dan setelah itu adik-adik dan juga tolong Tre bisa membacakan ayat berikutnya, saling bersaut-sautan, saling bergantian ya. Sebentar. Sudah siap semua Alkitabnya? Di nama Tuhan. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, yaitu Firaun. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat berikutnya, anak-anak dan juga Tri, dibacakan keras. Allah mendengar mereka menggerang. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ulang, Allah mendengar mereka mengerang. Apa itu mengerang? Berkeluh kesah, sambatan. Tuhan tolong aku, tolong. Mereka berkeluh kesah. Lalu ayat yang ke-25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Perhatikan adik-adik, setiap kali anak-anak Tuhan berdoa atau berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan pasti melihat dan memperhatikan apa yang dikeluh kesahkan mereka. Lalu, Tre, ayat yang pertama, pasal yang ketiga, dibaca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu dinamakan Gunung Horeb. Ayat yang kedua, Tre. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak makan api. Ada cahaya di dalam semak duri, tetapi cahaya itu tidak membakar semak duri itu. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Apa? Katakan, ya Allah. Dia panggil namanya, Tuhan memanggil nama Musa. Musa, lalu Musa segera menjawab, ya Allah. Lalu berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Kenapa? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, lepas alas kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus atau suci. Gak boleh sembarangan diinjak dengan alas kaki kita. Lalu ayat yang berikutnya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sebab ia terlalu takut, terlalu hormat kepada Allah. Dia menundukkan kepalanya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan umatku mereka, yaitu. Terus lanjutnya, Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, firman Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka, membuat mereka capek, membuat mereka lelah, membuat mereka kepayahan. Lalu jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Apa perintahnya? Musa harus menghadap raja. Perhatikan, raja ini orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat dihormati. Karena apa? Raja ini adalah orang yang sangat berkuasa. Dia sangat gagah, dia sangat hebat di dalam perkataannya. Semua orang yang dikatakan engkau harus ini, dia harus lakukan. Engkau harus itu, dia harus lakukan. Kalau melawan raja, apa yang terjadi? Mereka akan ditangkap oleh prajurit-prajurit kerajaan. Ayat berikutnya, tetapi Musa berkata kepada Allah. Perhatikan adik-adik, apa yang menjadi alasan Musa ketika Tuhan berkata kepada Musa, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dengan kata lain, Musa ragu-ragu, adik-adik. Tahu ya, ragu-ragu ya. Aku mau maju tapi aku takut. Aku ini orang kecil, aku masih muda Tuhan. Aku gak bisa ngomong ambek orang. Harus belajar. Semua anak harus belajar. Dari orang tua, dari kakak, dari guru, dari kakek nenek mungkin, dari teman-teman kita yang lebih pandai. Harus belajar. Terus ayat yang ke-12, Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan akan menyertai adik-adik sekalian. Tuhan yang akan menyertai Israel. Tuhan yang akan menyertai orang yang diutusnya.
Siapa itu Tuhan? Dia adalah raja segala raja. Dia lebih dari Firaun. Dia lebih dari raja-raja di dunia ini. Dia adalah pemilik dunia ini. Tetapi ada suatu tanda bagi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya tok, Tuhan memberikan jaminan. Yaitu apabila Yesus atau Tuhan mengutus kita, apabila engkau telah membawa bangsa itu, yaitu Mesir, Israel yang akan dibawa keluar dari Mesir, maka orang-orang Israel, umat Tuhan akan beribadah. Loh, apa artinya beribadah, adik-adik? Beribadah itu apa sih? Oh, nyanyi-nyanyi kepada Tuhan. Iya, betul. Apalagi ibadah itu? Ibadah itu adalah percaya dan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup manusia. Sama dengan kita, ketika kita dimintai tolong mama papa, Tre, tolong berikan mama beras. Loh, mama aku capek. Kakak lu, aku capek, aku baru bangun tidur kok disuruh beli beras. Kadang kita mengeluh karena apa? Kita merasa diri kita sendiri. Kita masih kecil, mah berasnya tutup ya di toko sebelah. Aku harus ke gang sebelah, namanya nyebrang sungai. Berani tak aku nyebrang sungai? Berani gak adik-adik? Berani Tri nyebrang sungai? Belajar. Ketika kita masih kecil, kita diajari banyak hal. Bukan hanya diajari untuk makan, minum, duduk, berdiri, lari, lompat. Tetapi kita juga belajar untuk melakukan suatu kegiatan yang harus kita lakukan. Mungkin sekolah, kita belajar menghormati guru, kita belajar tertib, kita belajar berani ketika guru mengatakan, ayo Agnes maju ke depan, kerjakan tugas kemarin. Gak boleh takut, iya kan? Ayo Gloria maju, cepat, kerjakan tugas kemarin, hafalannya di depan kelas. Waduh, aku takut. Memang ketika manusia menerima suatu perintah, manusia akan diperhadapkan kepada pikirannya sendiri. Aku merasa masih kecil, Tuhan. Aku gak bisa ngomong kepada orang lain. Aku takut, aku tidak memberitakan Yesus, aku takut. Ada temanku sakit, aku tidak berani ke sana, nanti aku ketularan. Ya kan? Katanya mama papa sekarang ini musimnya penyakit. Kita harus di rumah terus. Kita harus tidak boleh kemana-mana, jaga kesehatan. Oke, tidak apa-apa. Itu baik bagi kita. Tapi ada yang lebih baik, yaitu kita harus mendengarkan apa itu suara Tuhan. Yang diteruskan lewat mama papa kita. Yang diteruskan lewat hati kita, lewat roh kita. Bagaimana Tuhan memimpin adik-adik. Sama seperti Musa, sama seperti Maria Magdalena. Di minggu kemarin kita mendengar cerita dari Mbak Yuni, dikatakan Maria Magdalena takut, sedih. Dia datang ke kubur Yesus itu dengan perasaan galau zaman sekarang. Takut, sedih, sumpek, susah sekali. Kita baca di dalam, tidak tolong adik-adik juga. Ya, kita buka di dalam Injil Yohanes, Perjanjian Baru, Injil yang keempat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo kita buka sama-sama. Ayat yang tadi ditandai ya, dikasih sekat ya supaya tidak ketutupan. Ayo nanti kita kembali ke dalam Keluaran. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayo adik-adik cepat temukan. Pasal itu yang angkanya besar, 2 sama 0. Dilihat dulu, wah ini ketemu 20. Tinggal cari ayatnya yang kecil-kecil, angka yang kecil-kecil. Sudah ketemu, Tre? Sudah ketemu adik-adik? Ayo kita akan segera di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15. Tre tolong bacakan. Adik-adik baca dalam hati yang keras ya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Sebentar, perhatikan. Di sini Maria Magdalena ketemu dengan siapa? Malaikat. Malaikat Tuhan, betul. Dan dia putus asa, dia sedih, dia takut, dia mau Tuhan
Tuhan untuk supaya Maria mau mengambil. Dia minta Tuhan, tolong aku mau ke kuburmu, aku mau mengambil badanmu supaya aku bisa membersihkannya dan meminyak dan merempah-rempah. Itu adalah upacara orang Yahudi pada saat itu. Terus ayat yang ke berikutnya, kata Yesus kepadanya, Kata Yesus Ya. kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Terus ayat berikutnya, Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. terus 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Apa? Diulang sekali lagi. Aku telah melihat Tuhan. Ketika dia datang dia ragu-ragu. Tuhan itu ya apa ya? Nek kaku 3 hari itu busuk. Kalau manusia mayat yang sudah didiamkan selama 3 hari, baunya pasti nggak enak, rupanya pasti buruk. Dia takut, tapi dia semangat. Karena apa? Dia adalah gurunya. Dia adalah Yesus. Dia katakan tadi, dia memanggil apa tadi? Dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dia mengaku Yesus adalah guru. Dan dia mau membalas jasa guru-gurunya. Dia mau mengambil jasad Yesus atau mayat Yesus. Tetapi apa yang dia terima lebih dari itu, yaitu perkataan firman. Dikatakan apa tadi? Diulang kepada yang ayat yang ke-18. Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. bahwa Yesus mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tuhan Yesus berfirman kepada telinganya Maria Magdalena. Sama seperti ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Dia mendengar Tuhan memanggil namanya, Musa, Maria, Kiano, semua Tuhan panggil secara pribadi. Semua Tuhan panggil. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lupa namanya. Mungkin Om Hendy lupa nama murid-muridnya Om Hendy, semua dipersebutkan satu persatu, dipersebutkan. Om Hendy bingung kadang, terlalu banyak murid. Anak sekolah minggu Ebenezer namanya bagus-bagus sehingga kadang Om Hendy sulit untuk menghafal nama mereka. Tapi Tuhan, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah lupa memanggil seorang demi seorang anak-anaknya. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang sangat baik. Amin adik-adik. Amin Tre. Puji nama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak. Tuhan kita semua sampai dengan saat ini. Di sini Maria mendapat berkat yang sangat besar, yaitu mendengar secara pribadi. Adik-adik pernah enggak mendengarkan suara Tuhan secara pribadi? Oh, aku pernah Om. Waktu aku tidur itu aku dengar suaranya itu pelan Om kadang itu. Tre. Oh, tiba-tiba bangun. Oh, bukan Tuhan, itu suara bapaknya ya kan? Papanya yang memanggil ya kan? Kadang kita memanggil Tuhan, orang tua kita memanggil suara kita. Timo, ayo cepat tidur. Ya Bu, aku mainan sebentar. Ayo sudah malam. Harus belajar mendengar. Setiap anak harus memiliki dasar di dalam kebaikan, yaitu mendengar. Itu dasar kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mendengar itu baik adik-adik. Mendengar tok. Kalau kita lihat di dalam salib, mendengar itu adalah hal yang pertama harus kita kerjakan. Setelah mendengar apa yang dilakukan? Mengerti lewat mata, lewat pikiran kita, lewat hati kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan firman-Nya. Apakah bisa? Bisa, Tri? Bisa adik-adik? Bisa? Bisa enggak? Felix bisa enggak?
kita melakukan kehendak Tuhan? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita, enggak akan bisa. Loh, kok iso om? Aku nek disuruh mama mandi iso itu. Tapi kan itu mama. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh kita, kita akan sulit melakukan kehendak Tuhan. Dan boleh dikatakan enggak bisa. Karena apa? Kalau kita melakukan dengan kekuatan sendiri, kita akan enggak bisa. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu sangat berat, sangat besar, sangat mulia. Kita harus punya kasih. Bisa enggak kita punya kasihnya Tuhan? Oh bisa PE. Mungkin kasih Tuhan itu apa ya? Mungkin mendoakan teman-teman ya mungkin ya. Iya mau mendoakan teman-teman ya. Bisa. Tapi kan bisa tulus. Belum tentu. Ada catatan kecil yang penting. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus punya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Manusia tidak akan bisa datang kepada Tuhan sama seperti garis vertikal ke atas, di mana manusia di bawah, Tuhan di surga. Gak akan bisa. Jika dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan kekuatannya gak bisa. Banyak orang mencari Tuhan. Tuhan di mana? Di atas gunung, di pohon besar, di bawah laut, di gua-gua. Mereka mencari Tuhan. Bisa. Ketika Musa mau melihat apa yang ada di semak belukar itu. Kok nyalanya seperti api tapi semaknya tidak terbakar. Mungkin ada suatu kejadian aneh mungkin. Tapi ketika dia datang Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu, tanggalkan alas kakimu. Engkau harus datang kepada Tuhan dalam kekudusan. Kenapa di dalam kekudusan kita baru bisa datang kepada Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dan tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa hidup kudus. Amin adik-adik. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa datang kepada Allah. Mungkin kita bisa datang kepada mama papa kita tanpa kita mandi, tanpa kita merawat diri. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus belajar mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Apa yang kita kerjakan? Kita bisa menghormati Tuhan secara pribadi. Contohnya apa? Ketika kita kedatangan tamu. Siapa namanya? Si Marcel, adiknya Agnes. Nanti gurumu mau ke sini, mau kunjungan, mau melihat kamu. Kamu ngerjain tugas apa enggak? Kira-kira Marcel bagaimana sikapnya? Bagaimana Tre? Oh ya wes nanti jam berapa sih guru datang? Jam 9. Oh ya wes aku nanti bangun jam 9 kurang seperempat aja wes. Tiba-tiba jam 9 kurang seperempat alarm berbunyi. Wah Marcel bingung. Mandi tak gak enak yo? Aku cuci muka tak gak yo? Kat gigi tak gak yo? Pakai baju yang bagus apa enggak ya? Kira-kira bagaimana Marcel? Dia pasti akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Benar? Dia pasti mandi, mencuci mukanya, menyikat giginya, menggunakan baju yang rapi dan berkata-kata yang sopan. Itu menyambut guru, apalagi menyambut Tuhan. Dia lebih dari guru kita, dia lebih dari orang tua kita, dia lebih dari presiden kita. Dia adalah yang maha tinggi dan maha kudus. Tanpa kekudusan manusia tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Tanpa kekudusan manusia tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Aku bisa berdoa Tuhan Yesus, aku mau makan, terima kasih berkati makanan ini, haleluya amin. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Manusia seringkali melakukan karena kebiasaan. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk melakukan penuh ketaatan, penuh penyerahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada Maria dan kepada Musa? Mereka harus menundukkan dirinya, belajar merendahkan diri. Bukan merendahkan hati, merendahkan diri. Karena Tuhan adalah Raja segala raja. Dan dia memerintahkan kepada orang-orang terdahulu kita untuk memberitakan kabar baik, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Untuk apa? Kita belajar, bukan untuk menolak atau menyangkal. Ketika Tuhan panggil Maria, dia katakan, ya guru. Ketika dia panggil Musa, ya Tuhan. Ketika
Tuhan memanggil kepada mungkin kepada Gaby, ya Tuhan, aku mau datang, aku mau berdoa kepadamu. Lepaskan hal-hal yang tidak berguna, lepaskan alas kaki yang kotor, kita gunakan kaki kita untuk berjalan taat kepada Tuhan. Tanpa kaki manusia tidak bisa bergerak. Salah satu alat untuk bergerak, alat tubuh kita yaitu kaki. Orang bisa bergerak dengan tangan, bisa tapi nggak cepat dengan kaki. Oh, manusia bisa bergerak dengan apa ya? Dengan mobil. Tanpa kaki mobil nggak bisa jalan. Iya kan? Bisa jalankan mobil tanpa kaki. Oh, bisa tak modifikasi boleh. Tapi tetap dengan kaki manusia bisa datang kepada Tuhan. Plus apa tadi? Jangan lupa ada Roh Kudus. Roh yang mengingatkan kita, roh yang menegur kita, yaitu apa? Perkataan firman Tuhan yang telah mendarah daging di dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit ketika kita kecil, kita umur kecil sekali, adiknya Timo itu berapa tahun umurnya ya? Belajar mendengar firman Tuhan, belajar mendengar firman dan membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam hatinya. Untuk apa? Untuk boleh mengenal akan pribadi Tuhan. Musa mengenal Tuhan dan dia mau melakukannya. Karena apa? Ayo kita kembali di dalam Keluaran. Kita kembali di dalam Keluaran. Dibuka lagi, Alkitabnya jangan ditutup. Nah, kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tolong dibaca ulang, Tri. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Diulang, jangan terlalu cepat membaca firman Tuhan ya. Ayo diulang. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? aku akan menyertai engkau. Terus? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita menemukan bahwa bangsa Israel bisa keluar meskipun dengan 10 tulah, dengan 10 hukuman kepada bangsa Mesir. Karena apa? Tuhan beserta. Di dalam ayat dikatakan Immanuel, namanya itu Immanuel. Namanya Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita itu siapa yo? Ya manusia semua ini. Semua Tuhan sertai. Besar kecil, gemuk, besar, tua, muda, semua Tuhan sertai. Amin adik-adik. Bukan hanya papa tok sing punya Roh Kudus, adik-adik juga punya Roh Kudus di dalam hatinya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita baca secara pribadi, kita mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan menanamkan firman itu di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan, jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Supaya apa? Ketaatan kita di dalam kekudusan. Kita menjaga diri kita tidak berbuat salah. Itu pun kadang kita masih jatuh di dalam dosa. Aku gak mau bohong mah. Tapi aku kemarin ditanyai guruku, kamu mau sekolah apa enggak? Kepingin sekolah apa enggak? Aku ngomong kepingin sekolah mah. Tapi aku ngomong gak kepingin sekolah. Aku bingung. Karena apa? Karena kita harus banyak belajar. Saya ingatkan lagi, kita harus belajar. Banyak belajar untuk kita mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita berhasil, sekolah kita hebat, ibadah kita luar biasa, mendatangkan sukacita. Di rumah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Di sekolah kita menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita. Dimanapun di jalan kita menjadi orang yang sopan, yang tidak berbuat buruk apapun macamnya. Sama seperti Musa, ketika dia takut untuk berjalan memimpin bangsa Israel, dia merasa aku ini loh
bisa apa-apa. Aku ngomong itu lo bingung. Aku minta tolong Harun sampean supaya aku berani ngomong. Enggak apa-apa. Sekali tempo kita takut, enggak apa-apa. Kita minta tolong orang lain, enggak apa-apa. Kita minta tolong teman, minta tolong tetangga, minta tolong orang tua untuk kita mau belajar berbuat baik, enggak apa-apa. Suatu ketika Tuhan akan memimpin secara pribadi kepada adik-adik. Amin adik-adik. Amin Tre. Kita harus belajar adik-adik. Pertama mendengar, kedua menerima dengan baik, ketiga kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan, aku sertai, aku pimpinan. Tanpa Tuhan tidak bisa kita berbuat baik. Berbuat baik artinya apa? Memberitakan kabar baik. Dalam Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan Yesus, mengirimkan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak, tidak ada anak yang lain. Supaya setiap orang yang percaya kepada kabar baik, kepada Kristus yang adalah kabar baik, yang telah mati bagi manusia, mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit untuk menjadi yang sulung, yang pertama, untuk datang kepada Bapa, kembali kepada Bapa, sama seperti Adam. Ketika Tuhan datang, Adam berani datang, tidak bersembunyi. Ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka takut. Karena apa? Karena mereka ada dosa. Tapi ketika Roh Kudus diberitakan lewat firman Tuhan, itu yang akan menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa, mengingatkan agar kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, ya kan? Dikatakan pujian tadi, katakan TAAT, taat kepada Tuhan, orang tua, dan sesama kita. Bisa? Enggak bisa kalau kita sendiri. Aku bisa taat pada mama papa, taat kepada Tuhan ya apa? Enggak tahu. Bisa asalkan Tuhan beserta. Mau adik-adik berjalan beserta Tuhan? Besar kecil semua harus berjalan beserta Tuhan. Aku enggak mau berjalan beserta Tuhan. Tuhan enggak kelihatan. Sing kelihatan mama papa tok. Mama papa adalah wakil Tuhan di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Harus yakin mama papa adalah wakil Tuhan di dalam hidup kita. Mama papa harus mengajarkan hal-hal yang baik yang dia terima dari Tuhan. Adik-adik pernah dengar enggak? Guru itu pintar apa enggak? Pintar guru, ya kan? Pintar ya Agnes ya. Marcel pintar ya guru kita ya. Dari mana mereka belajar? Dari gurunya. Guru punya guru, punya. Dulu guru ya masih SD ya punya guru. Terus gurunya belajar dari mana? Ya dari gurunya lagi. Dari gurunya lagi. Kalau kita tarik ke atas, semua pasti belajar dari Tuhan. Amin. Semua harus belajar dan harus kembali kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kita mau jalan bersama Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tinggalkan perbuatan dosa, kejarlah kebaikan dan kekudusan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti Yesus, dia taat sampai mati di kayu salib. Hanya untuk apa? Mengerjakan perintah Yesus. Yesus memikul salib, kita juga harus memikul salib kita sendiri. Yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mungkin yang kecil salibnya kecil, yang besar salibnya besar. Yang pintar salibnya juga berat. Yang gak terlalu pintar mungkin salibnya ringan. Semua harus memikul salib. Mau adik-adik memikul salib? Kita mau belajar kepada Tuhan. Tuhan, meskipun aku gak bisa kemana-mana, aku sedih, aku kepingin sekolah, aku kepingin ke rumah temanku, aku kepingin ke pasar, tapi gak boleh sama mama. Gak apa-apa sementara. Kita berdoa kepada Tuhan agar corona segera lalu daripada kita. Dan kita kembali boleh bersekutu, beribadah di gereja kita dengan lebih sungguh-sungguh. Ini teguran bagi semua kita agar kita mau datang kembali dalam ketaatan. Datang kembali kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Alkitab kita tutup supaya enggak mengganggu kita. Di depan kita letakkan kedua tangan kita yang dilipat di atas Alkitab kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Sama seperti Musa, sama seperti Maria Magdalena, sama seperti orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengar, mentaati dan melakukan
segala firman-Mu di dalam hati kami. Biar di masa muda kami Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang sanggup memancarkan kasih Kristus di dalam hidup kami. Kami sanggup menjadi terang-Mu di dunia ini Tuhan. Kami sanggup membawa kasih-Mu, belas kasihan yang melimpah dalam hidup kami. Karena Tuhan terlebih mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu tinggal tetap di dalam hati kami, mengerjakan setiap kehidupan kami, kelemahan-kelemahan yang ada pada kami, biarlah semuanya boleh diperbaiki Tuhan. Dan biar korban Kristus menjadi nyata di dalam hidup kami, yaitu akan membangkitkan ketaatan kepada kami, agar kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai kami lebih jauh. Engkau kumpulkan kami kembali suatu saat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami secara langsung di gereja Ebenezer. Kami juga berdoa untuk segenap pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan ini, baik secara online Tuhan. Tuhan berikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Berikan hamba-Mu kekuatan agar hamba-Mu dapat menyelenggarakan ini dengan baik dan semakin baik. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami, juga berkati kota kami Mojokerto, dan juga berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami, dan biar nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah dengar ceritanya kan hari ini? Ayo, tadi ceritanya judulnya apa? Ayo, Siapa yang apa? tahu Ayo. angkat tangan? Yang tahu angkat tangan. Nggak kelihatan dong Kak Yuni. Oh iya ya, adik-adik di rumah. Kak Putri tahu nggak judulnya tadi apa? Tahu dong, Apa coba? Musa diutus. Oh iya, pinter 100 buat Kak Sik, Putri 100. ya. Nah, sekarang waktunya Tugas. Ayo adik-adik siapkan buku, alat tulis, pensil, pulpen, bolehlah terserah siapkan ya. Kakak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. cepet Sudah. sekali. Kalau 5 menit kelamaan Oh lah. iya, oke. Oke, tugasnya ini untuk umum ya, semua kelas dari Samuel. Apa aja Kak Yuni kelasnya? Samuel, Daud, Gideon, Daniel, Yusak. Oke, semuanya mencatat ya tugasnya. Kalian tulis 3 perintah yang kalian lakukan, baik untuk diri kalian sendiri, untuk nurutin orang tua, bahkan nurutin Tuhan. Masing-masing 3 perintah. Misalkan nih, untuk diri sendiri, waktunya mandi nih. Dilakuin apa enggak ya mandi, atau lama-lama nanti aja lah mandi gitu. Diturutin, harus yang diturutin ya. Kalau nggak diturutin nggak usah ditulis. Yang kedua, yang disuruh mama papa, ayo Kak Yuni beli gula di sana di pasar. Uangnya mana? Iya, nggak bawa uang. Iya, kalau mau beli sesuatu harus bawa uang dulu. Iya, Kalau bener. dikasih uangnya baru berangkat. Iya betul, kayak gitu ya adik-adik ya, harus nurut. Adik-adik harus nurut. Iya, sama yang orang ketiga tua. nurut sama Tuhan. Contohnya apa? Kalau ibadah online harus tetap mengikuti Iya. meskipun di rumah masing-masing. Nggak boleh tidur-tiduran. Nggak boleh dong. Sambil makan? Nggak boleh juga. Wah, Nanti ada waktunya. Oh, Waktunya gitu. ibadah, fokus beribadah saja. Terus HP-nya jangan dipakai main game, pakai untuk ibadah dulu. Oh gitu ya adik-adik. Iya. Jadi itu contoh-contohnya. Adik-adik cari masing-masing 3, nanti ditulis. Waktu nulis mama papa suruh foto. Terus yang kedua, fotonya juga waktu selesai. Jadi nulisnya jangan kecil-kecil ya, biar kelihatan. Kalau di foto ditaruh di dada, mukanya Di depan yang- dada. Oh iya, di depan dada. Depan dada. Mukanya kelihatan adik-adik, jangan tulisannya aja Kak. Seru nanti, kalian nggak mampang nanti di guru-guru masing-masing ya. Iya. Sudah tahu Masa nomor biasanya guru-guru kalau masing-masing? selfie pede ya Iya. anak-anak ya. Masa mengumpulkan tugas harus malu-malu? Nggak boleh malu-malu.
tetap semangat. Yang rambutnya tidak rapi dirapikan gitu supaya terlihat manis-manis gitu ya anak Pakai Ebenezer. bedak dulu, pakai bedak. Iya, Oh, biar biar enggak cantik. kumus-kumus Oh, istilahnya iya. gitu ya. Sudah dicatat semua Oh tugasnya? iya Kak, nanti kalau yang kelas Samuel gimana? Oh iya kan belum bisa nulis ya. Iya. Berarti mama papanya yang nulis. Boleh ya? Boleh dong, kan nggak bisa nulis. Nanti Iya, fotonya tetap anaknya tapi ya. Foto Sama di depan. mamanya? Nggak usah lah mamanya lah, anaknya aja. Loh Ya. kalau mamanya pengen nampak, masa nggak boleh? Ya udah deh, boleh deh. Kasihan Iya. tuh mamanya Terus ya. kalau anaknya yang belum bisa duduk sendiri, masih di bangku kan harus sama mamanya. Oh iya, selfie gitu ya. Iya dong. Bagus deh, bagus kayak gitu ya adik-adik ya. Sudah tahu tugasnya? Dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Saatnya kita doa berkat dipimpin oleh Ya. Kak Yuni. Jangan lupa loh ya, dikerjakan ya dan dikumpulkan. Nah, kita sudah beribadah pada Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman-Nya, kemudian menerima tugas yang harus dikerjakan. Sekarang saatnya untuk berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau sudah mengurapi para pelayan-Mu, Engkau sudah memberkati kami semua. Tuhan berkati anak-anak yang ada di rumah, yang mungkin sebentar lagi akan masuk sekolah meskipun mereka harus tetap belajar di rumah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak. Tuhan tambahkan kepandaian dan juga hikmat kepada anak-anak. Tuhan juga berkati orang tua di dalam setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan, boleh berjalan dengan lancar dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.